sangat bangga memiliki Allah yang seperti-Mu. Dan kami akui Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah, yang kami layani, yang kami hormati, yang kami muliakan. Di mana kami tahu Engkau hanya satu-satunya Allah, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Bahkan Engkau Allah penyembuh, Engkau Allah yang memulihkan. Kami bersyukur Engkau Allah yang menyelamatkan kami. Hari ini atas anugerah Tuhan Kau izinkan kami semua boleh ada di ruangan ibadah ini untuk memberikan rasa syukur kami, hormat kami kepadamu sebagai Allah di atas segala Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu sepanjang minggu, di mana Engkau sudah peliharakan kami sampai hari ini. Engkau memberikan kepada kami kesehatan, dengan kesehatan untuk kami bisa memuliakan-Mu. Kami bersyukur Engkau hari ini berbicara dalam hati kami, berbicara kepada setiap roh kami, berbicara kepada pribadi kami, dan kami percaya apa yang Kau sampaikan ini Engkau punya tujuan yang indah untuk setiap kami. Kau punya tujuan yang amat baik untuk setiap hidup kami. Ketika kami mendengar, memperhatikan, dan sungguh-sungguh melakukan kebenaran-Mu, kami mempunyai kehidupan. Kami pasti punya masa depan. Dan kami punya kesempatan, peluang untuk mengalami berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyambut kebenaran-Mu dalam pengurapan daripada Roh Kudus atas kami semua. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Kita telah memasuki minggu yang kelima di bulan Agustus ini. Di antara saudara masih ada yang ingat tidak tentang tema firman Tuhan minggu lalu? Ada yang mustahil. Masih ingat enggak? Bisa tapi susah tapi bisa. Apa? Susah tapi bisa. Bisa tapi susah. Bisa tapi susah atau susah tapi bisa? Kira-kira yang mana? Sepanjang minggu ini yang Anda praktekkan yang mana? Bisa atau susah tapi bisa? Haleluya. Baik. Seringkali yang menjadi penghalang untuk seseorang tidak mengalami apa yang dijanjikan Tuhan dalam masa Kairos, ketika masa Kairos Tuhan datang, yaitu karena diri kita sendiri. Ketika diri kita sebagai bejana-bejana rohani, kita tidak bisa menjadi bejana yang siap diisi dengan minyak yang baru, alias bejana kita ini tertutup atau mati, atau bejana kita ini sudah benar-benar penuh sehingga tidak bisa diisi lagi, yaitu penuh dengan pikirannya kita sendiri, penuh dengan kemauannya kita sendiri, penuh dengan ide-ide kita sendiri. Dan kita sudah tidak punya iman pengharapan kepada Tuhan. Kita tidak punya ketaatan, kasih, kesetiaan kepada Tuhan. Bahkan kita tidak punya respon yang baik kepada firman Tuhan. Bahkan sudut pandang kita tentang Tuhan ini kita turunkan standarnya. Maka itu diumpamakan bejana yang sudah tidak ada lagi. Akibatnya minyak itu tidak tercurah. Minyak itu berhenti. Minyak itu gambaran daripada berkat Tuhan, berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani. Pasti akan berhenti. Saudara masih ingat enggak firman Tuhan minggu lalu? Dalam kisah seorang janda yang disuruh oleh Nabi Elisa untuk menyediakan bejana yang banyak. Jangan terlalu sedikit. Karena akan ada minyak yang akan dicurahkan. Minyak itu gambaran berkat daripada Tuhan yang tidak akan terputus, terus akan mengalir ketika bejana itu masih ada. Namun dalam kisah itu ternyata akhirnya minyak itu berhenti. Minyak itu berhenti. Kenapa tidak mengalir lagi? Kenapa berhenti? Ternyata bejananya sudah habis. Bejananya sudah tidak ada lagi. Begitu juga bejana ini berbicara tentang iman kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Bejana ini berbicara tentang pengharapan kita kepada Tuhan dan firman-Nya.
Bejana berbicara tentang ketaatan kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Bejana juga berbicara tentang kesetiaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Bejana juga berbicara tentang sudut pandang kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Respon kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Tindakan kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Bahkan perkataan dan ucapan kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Mari kita lihat, membaca sebuah ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Pagi ini saya akan menyampaikan satu kebenaran tentang kuasa dari perkataan akan membawa kita kepada sebuah terobosan dan mujizat. Kuasa dari perkataan. Lihat, kita akan lihat sebuah ayat, kita akan baca di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1 dan 2. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 dan 2. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 dan 2. Mari kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 suka jelek akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. 2. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya. Dia berkata-kata ya, katanya. Apa yang dikatakannya? Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Tadi saya katakan kepada saudara, setiap kita itu diberi kesempatan untuk mengalami sebuah terobosan dan mujizat seperti janda miskin tadi. Namun saudara bisa lihat, kenapa minyak itu berhenti? Karena bejananya sudah tidak ada lagi. Kalau kita sebagai bejana yang tidak bisa menampung anugerah Tuhan, iman pengharapan kita, ketaatan, kesetiaan, respon kita, sudut pandang kita kepada Tuhan dan firman-Nya sudah tidak ada lagi, alias bejananya sudah tidak ada, maka pasti mujizat itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Dalam kisah ini saya akan menunjukkan apa akibatnya ketika seseorang sudah tidak menyediakan bejana rohani yang selalu siap untuk diisi minyak, diberi berkat oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Apa akibatnya ketika seseorang sudah tidak menyediakan bejana rohaninya lagi? Sudah lihat, benar-benar minyak itu berhenti, tidak mengalir lagi dalam hidup orang ini. Tuhan berjanji kepada melalui Nabi Elisa bahwa dalam tempo 24 jam akan ada kairos Tuhan, akan ada berkat dari Tuhan secara supranatural atas penduduk Samaria waktu itu sedang mengalami kelaparan yang sangat-sangat hebat. Akibat, sudah lihat, akibat dari kepungan ya musuhnya, orang-orang Samaria ini mengalami kelaparan yang sangat hebat. Tetapi Tuhan berjanji dalam tempo 24 jam, dalam tempo sehari akan ada pemulihan, akan ada perubahan dari kelaparan kepada kelimpahan yang dahsyat, kelimpahan yang luar biasa. Akan tetapi seorang perwira yang adalah ajudan raja itu berkata, katakan bersama saya, berkata, mengucapkan kata-kata. Apa yang dia ucapkan? Perkataannya seperti ini, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain diterjemahkan seperti ini, sekalipun Tuhan bisa membuka jendela surga. Sekalipun Tuhan bisa membuka jendela surga, namun hal itu sulit dan tidak mungkin terjadi. Masih ingat khotbah minggu lalu? Masih ingat? Bisa, tapi susah, sulit. Lihat, sepele loh kata-katanya. Sekalipun Tuhan itu bisa membuka tingkap-tingkap langit, sekalipun Tuhan bisa
yaitu membuka jendela surga, tetapi hal itu sulit, tidak mungkin terjadi. Perhatikan baik-baik saudara. Ketika seseorang sudah tidak memiliki iman, tidak memiliki pengharapan, tidak memiliki sudut pandang yang benar tentang Tuhan dan firman yang ia dengar, maka ia pasti akan memberikan respon, sikap, tindakan, serta perkataan yang bertentangan dengan firman itu. Maka dari minggu lalu saya katakan, kalau saudara tidak perhatikan baik-baik firman ini, minggu lalu saya katakan demikian, ya firman ini bisa menjadi musuh dan lawan saudara. Tetapi kalau saudara perhatikan firman ini baik-baik, firman ini bisa menjadi sahabat dan teman dekat saudara. Nah, saudara lihat, ajudan raja ini sudah tidak punya iman, pengharapan, sudut pandang yang benar tentang Tuhan dan firman-Nya, sehingga ia memberikan respon, sikap, tindakan, serta perkataan yang negatif terhadap Tuhan dan firman-Nya. Dan saudara bisa lihat, akhirnya perkataannya ini menghukum, mencelakakan dirinya sendiri. Perkataannya ini menghukum dan mencelakakan dirinya sendiri. Seharusnya ajudan raja ini menikmati janji Tuhan yang luar biasa ajaib itu, tetapi justru ketika kelimpahan datang, ajudan raja ini kehilangan segala-galanya, kehilangan kesempatan dan kehilangan nyawanya, karena ia mati terinjak-injak oleh rakyat di depan pintu gerbang Samaria. Saudara, saya ingin sampaikan ini, ketahuilah, sebuah perkataan yang diucapkan oleh setiap kita sebagai manusia, baik itu kalau kita ucapkan secara positif, yang baik, kita ucapkan yang baik, yang positif, yang benar, maupun kita ucapkan secara negatif. Perhatikan baik-baik ini. Sebuah perkataan yang diucapkan oleh setiap kita sebagai manusia, baik itu diucapkan secara positif atau diucapkan secara negatif kepada Tuhan dan segala ciptaannya, atau ucapan kita itu kita sampaikan kepada sesama kita, atau kepada diri kita sendiri, atau kita sampaikan tentang kepada masa depan kita, atau kita sampaikan kepada pohon, atau binatang, atau tanaman, bahkan atau tumbuhan dan sebagainya. Dengarkan baik-baik, semua yang kita ucapkan itu mengandung kuasa. Semua yang kita ucapkan itu ada nyawanya. Bahasa saya, ada nyawanya. Dengarkan, semakin kita sering mengucapkan, apa yang kita ucapkan itu akan semakin mendekat dan terjadi dalam hidup kita. Ajudan raja ini tidak menyangka apa yang dia ucapkan itu menghukum dan mencelakakan dirinya sendiri. Kalau Tuhan itu sekalipun bisa membuka pintu jendela surga, tapi hal ini tidak mungkin. Kelihatannya sederhana, kelihatannya sepele, kelihatannya remeh. Tetapi begitu dia mengucapkan, ada kuasa yang mendekat kepada dia. Ada sesuatu yang datang pada dia. Kamu akan melihatnya dengan matamu, mata dan kepalamu sendiri, tapi kamu tidak akan makan apa-apa. Itu sebabnya Alkitab berkata di dalam Amsal 18:21. Mari kita baca Amsal 18:21. Amsal 18:21. Kita lihat ini, Amsal 18 ayat 21. Kita baca sama-sama. 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakkannya akan memakan buahnya. Saudara lihat, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa menggemakkannya akan memakan buahnya. Lihat ayat ini baik-baik, supaya mulai hari ini kita tahu akan menggunakan lidah, perkataan kita bukan sembarangan, bukan untuk main-main. Nah, lihat ini.
kita dapat menentukan seperti apa hidup kita nanti, seperti apa masa depan kita, seperti apa keluarga kita, seperti apa masa depan anak-anak kita, seperti apa kesehatan atau seluruh kesehatan keluarga kita, seperti apa tentang keberhasilan atau kegagalan usaha kita. Kita dapat menentukan melalui ucapan kita, melalui perkataan kita. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Melalui apa yang kita ucapkan atau kita perkatakan dari bibir kita, apa yang kita gemakan, artinya apa yang kita perkatakan dan suarakan. Ingat ini, cepat atau lambat kita pasti akan memakan, menikmati buahnya, manis atau asam. Manis atau asam. Seperti yang terjadi dalam kehidupan ajudan raja tadi. Dia katakan tidak mungkin itu terjadi. Dan betul, apa yang dia ucapkan itu, dia sama sekali tidak menikmati janji Tuhan, malah mati terinjak-injak di pintu gerbang Samaria. Karena Tuhan sendiri telah berkata dalam Bilangan 14 ayat 28. Tuhan sendiri berbicara dalam Bilangan 14:28. Dikatakan seperti ini, Bilangan 14 ayat 28. Tuhan bicara seperti ini. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Lihat, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Jadi, apa saja yang kita ucapkan, katakan, entah itu positif atau negatif, maka hal itu akan disahkan oleh Tuhan. Saudara, saya lihat contohnya ajudan raja ini. Kalau Tuhan bisa membukakan pintu surga, jendela surga, hal itu tidak mungkin, sulit terjadi. Nah betul, tidak terjadi dalam hidupnya. Nah saudara-saudara, peristiwa dalam Bilangan 14 ini adalah sebuah peristiwa ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan. Namun mereka mendengar kabar dari 10 pengintai yang membawa kabar busuk dengan berkata, orang-orang yang diam di tanah Kanaan itu besar-besar, raksasa-raksasa, dan orang-orang itu pasti akan menelan kita habis, dan kita tidak mungkin akan mengalahkan dia. Nah, seluruh rakyat marah besar kepada Musa, Harun. Lalu mereka berkata seperti ini, kenapa kami harus dibawa keluar dari Mesir kalau harus hanya mati di padang gurun? Apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga kami harus mati di padang gurun? Kata-kata itu ditangkap sama Tuhan. Sehingga Tuhan ngomong di dalam ayat 28, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, akan aku lakukan kepadamu. Benar saudara, apa yang terjadi? Seluruh pengintai dan keluarganya, bahkan orang-orang yang bersungut-sungut akibat berita kabar yang busuk itu, semuanya mati di padang gurun kena tulah. Mari kita lihat satu kebenaran ini. Jadi kalau kita ingin mengalami suatu terobosan, breakthrough, atau miracle, mujizat di musim Kairos Tuhan sedang datang di tengah-tengah kita, maka kita harus menggunakan perkataan kita atau ucapan kita sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan kepada kita. Kalau firman Tuhan itu berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau firman Tuhan itu berkata aku sanggup, aku bisa, maka setiap kita hukumnya wajib harus mengucapkan kata-kata yang positif, baik untuk kesehatan kita,
baik untuk usaha kita, baik untuk pekerjaan kita, rumah tangga kita, keluarga kita, masa depan kita, untuk juga anak-anak kita, untuk semua orang. Kita harus memperkatakan yang positif selaras dengan firman Tuhan yang kita dengar itu. Jangan kita mengatakan seperti ajudan raja ini. Tuhan sudah berkata, menyampaikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita katakan untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk semua orang, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan kita katakan seperti ajudan raja ini. Kalau Tuhan bisa pun, itu sulit sekali. Nah, kalau kita mengatakan demikian, kita berlawanan, bertentangan dengan firman Tuhan itu sendiri. Jangan katakan bisa, tapi sulit, tidak bisa, tidak mungkin. Ya, apalagi saudara memperkatakan dengan pesimis, bahkan kutuk. Sebaliknya, harusnya, sekalipun memang kita menghadapi sesuatu yang sulit, yang sukar, tetapi mari katakan dari mulut kita, Tuhan itu bisa, Tuhan itu sanggup. Katakan aku pasti akan diberkati. Katakan aku pasti sembuh. Katakan keluargaku pasti akan diberkati. Katakan anak-anakku akan diberkati dan punya masa depan yang baik. Jangan dikutuki. Katakan di dalam sebuah kesulitan ini, kesulitan yang sekali terjadi, katakan suamiku, istriku akan diberkati usahanya. Katakan terus yang positif. Jangan mengucapkan sesuatu yang kita pikir Tuhan pun akan mengalami kesulitan seperti kita. Tuhan tidak pernah mengalami kesulitan. Tuhan tidak pernah kenal kata sukar. Apapun yang Tuhan lakukan selalu bisa. Amin. Jadi perkataan ini akan mengubah nasib kita, akan menentukan masa depan kita ini seperti apa. Sebab baik itu positif maupun negatif, Tuhan akan melaksanakan perkataan kita. Ayo kita lebih jauh lihat kebenaran ini. Kita lebih jauh melihat kebenaran ini. Nah, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan hari ini dengan tema perkataan, ucapan yang positif itu akan membawa terobosan dan mujizat dalam hidup kita. Ada salah satu kunci untuk kita mengalami kemenangan daripada Tuhan. Kalau Anda dan saya berani mempraktekkan setiap hari untuk selalu memperkatakan dan mengucapkan hal yang positif dalam segala hal dalam hidup ini, maka tahun ini dan tahun-tahun yang akan kita lewati, saya mau katakan Anda dan saya pasti akan menuai seperti yang kita ucapkan, seperti yang kita katakan. Kalau Anda katakan tahun ini aku akan mengalami pemulihan seperti yang Anda ucapkan, Tuhan akan melaksanakan. Tapi kalau saudara katakan tahun ini tidak mungkin, nah seperti yang Anda ucapkan tidak akan terjadi dalam hidup kita. Jadi hari ini kita masih diberi tawaran sama Tuhan, mau berkata bisa atau tetapi susah, atau susah tetapi ini bisa terjadi dalam hidup saya. Pilihan ada di tangan kita. Bagaimana kita dapat melatih menjaga perkataan ucapan kita agar dapat membawa suatu terobosan dan mujizat dalam hidup kita dan hidup orang lain? Ada dua hal yang saya mau sampaikan hari ini. Yang pertama, untuk kita dapat melatih menjaga perkataan kita sehingga bisa membuat terobosan dan mujizat dalam hidup kita, bahkan hidup orang lain. Maka yang pertama, kita harus selalu memperkatakan dari mulut kita tentang perkataan iman. Perkataan apa? Iman. Yang pertama, kita harus selalu memperkatakan setiap hari tentang perkataan iman. Markus 11, 23 sampai 24. Markus 11, 23 sampai 24. Markus 11 ayat 23 sampai 24. Baik, kita baca sama-sama. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Ulangi sekali lagi. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa berdoa, apa? Berkata kepada gunung ini, lanjut, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percayalah bahwa apa yang dikatakan baginya. Karena itu, terus ayat 20. Karena itu aku berkata. Ya, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, saudara, saya mau jelaskan. Untuk kita bisa menjaga perkataan kita, ucapan kita, agar kita mengalami terobosan dalam hidup kita maupun orang lain, maka kita harus selalu memperkatakan perkataan iman. Apa itu perkataan iman? Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dalam ayat yang kita baca tadi, ayat 23, barang siapa berkata kepada gunung ini. Yesus tidak mengatakan barang siapa berdoa kepada gunung ini, tetapi barang siapa berkata kepada gunung ini. Jadi kita harus mengucapkan perkataan iman yang sesuai dengan firman Tuhan. Gunung-gunung masalah apa yang sedang menghalangi kita sekarang ini? Kita harus berani memulai mempraktekkan perkataan iman, yaitu janji-janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Dan jangan bimbang bahwa yang sedang kita perkatakan ini, walaupun belum terjadi, jangan bimbang. Tapi percayalah, itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Itu perkataan iman. Nah, saudara, betapa pentingnya kita melatih tiap hari untuk supaya kita tidak berdosa dengan perkataan kita. Gunakan perkataan kita itu untuk memperkatakan perkataan iman. Selalu gunakan setiap hari. Latih terus. Katakan sesuatu apa yang sedang Anda mau kerjakan. Katakan bahwa apa yang Anda kerjakan akan membawa keberhasilan, membawa keuntungan. Katakan selalu hal-hal tentang kesehatan kita. Ya, saya tiap pagi selalu berusaha memperkatakan hal apa yang sedang berlawanan dengan keadaan saya. Ketika saya merasa tidak enak badan dan semua, saya terima kasih Tuhan untuk kesehatan hari ini, untuk kemakmuran yang Tuhan berikan dalam tubuh, roh, jiwa saya. Katakan sesuatu. Anda jangan terbiasa berdoa untuk sakit penyakit Anda, tapi Anda biasakan untuk memperkatakan sesuatu kebalikan dengan keadaan Anda. Amin. Ya, jadi saudara, belajarlah berjalan bukan di dalam sesuatu yang natural. Ketika Anda membutuhkan sesuatu, Anda selalu Tuhan, gitu Tuhan, tidak ditolong-tolong. Tapi Anda belajar mengatakan Tuhan terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang telah datang dalam hidup saya. Anda belum melihat, tapi seakan-akan itu sudah terjadi dalam hidup Anda. Itu iman, itu pengharapan. Itu perkataan iman. Nah, saudara, kita harus bisa melatih diri kita ini seperti ini, untuk terus memperkatakan perkataan-perkataan iman. Jangan berhenti. Terus katakan hal yang positif, yang sesuai, yang selaras dengan firman Tuhan. Terus katakan dan praktekkan terus. Perkataan iman itu bukan hanya sebuah perkataan yang positif. Bukan loh ya, bukan hanya sekedar positif. Tetapi perkataan iman itu adalah sebuah perkataan yang berdasarkan iman kepada Tuhan, bahwa apa yang diucapkan Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Bukan sekedar positif, bukan. Tetapi perkatakan sesuatu yang berdasarkan pesan Tuhan, firman Tuhan, dan itu merupakan janji Tuhan yang pasti datang kepada kita. Dan perkataan iman itu bukan karena mengutip Alkitab, bukan. Anda bisa mengutip Alkitab, menghafalkan dengan hafal, tapi belum tentu itu perkataan iman. Belum tentu, saudara. Tapi perkataan iman itu yang keluar dari mulut kita
harus benar-benar dari dasar dalam kita, karena kita terinspirasi dari apa yang Tuhan katakan. Benar-benar kita memperkatakan sesuatu yang original. Kalau kita percaya kepada Tuhan yang besar, katakan, aku percaya kebesaran-Mu itu akan datang dalam hidupku. Jadi benar-benar original kita mengatakan sesuatu. Bukan karena ngutip-ngutip gitu, bukan. Bukan karena kita hafal, tapi lahir dari hati kita. Sehingga kita itu sedang mengklaim sesuatu yang belum terjadi, dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Beda, saudara. Anda mengutip perkataan-perkataan Alkitab, atau hanya mengucapkan kata-kata positif, atau Anda mengucapkan sesuatu yang terinspirasi dari rema firman Tuhan yang sedang datang dalam hidup Anda. Sekiranya hari ini, saat ini juga Anda tahu tentang kebenaran ini, saya yakin Tuhan berbicara dalam roh Anda. Anda terinspirasi dengan firman Tuhan ini, bahwa Anda sedang ada sebuah pergumulan, misalnya kesehatan. Lalu Anda mulai mengatakan, mulai memperkatakan, aku pasti sembuh, aku umur panjang, aku akan lanjut usia. Nah, kalau ketika itu terdorong, Anda berani katakan, nah itulah yang saya katakan. Anda sedang mengucapkan sesuatu yang dimana Tuhan pasti akan mensahkan perkataan Anda. Amin. Nah, ini adalah cara kita bisa melatih dan menjaga agar selalu berkata-kata yang positif. Dan saya mau katakan, lihatlah hasilnya. Lihatlah hasilnya. Buktikan hasilnya. Buktikan hasilnya. Apa yang terjadi dengan hidup Anda, apa yang terjadi dengan hidup keluarga Anda, apa yang terjadi hidup anak-anak Anda, dan apa yang terjadi dengan kesehatan Anda, dan apa yang terjadi dengan masa depan Anda. Lihatlah. Buktikan. Mari kita lihat sebuah ayat. 2 Korintus 4 ayat 13. Dua Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. Kita baca ya. 2, 3. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Kalau Anda dan saya percaya akan yang Anda dengar di firman Tuhan, mari perkatakan dengan perkataan iman. Segala sesuatu yang kita ucapkan, Tuhan akan mensahkan. Firman Tuhan, bahwasanya apa yang kamu katakan, aku akan melakukan kepadamu. Perkatakan, ucapkan iman mulai hari ini. Katakan, aku percaya, aku pasti pulih, aku pasti sembuh. Aku percaya suamiku, anak-anakku, istriku pasti akan kau ubahkan. Aku percaya, aku sangat diberkati, aku pasti punya masa depan. Karena engkau tidak merancangkan rancangan kecelakaan, tapi rancanganmu hari depan yang penuh dengan harapan. Katakan itu, lepaskan perkataan itu. Saya mau katakan, Tuhan pasti mensahkan, Tuhan pasti meneguhkan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga dan melatih perkataan kita sehingga kita bisa mengalami terobosan dan mujizat dalam hidup kita. Perhatikan ini. Yang kedua, perkatakan tentang kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang telah kita baca, yang telah menjadi rema dalam hidup kita. Perkatakanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca, yang sudah menjadi rema dalam hidup kita. Mulai perkatakan itu dengan iman, dengan percaya yang sungguh-sungguh. Yosua 1 ayat 8, kita lihat. Yosua 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata seperti ini. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Janganlah engkau lupa memperkatakan
kitab Taurat ini, firman Tuhan ini, tapi renungkan siang dan malam, dan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Banyak orang hanya membaca bawahnya, senang berhasil, senang beruntung, tetapi tidak melakukan yang di atas. Nah, hari ini Tuhan berkata, kita harus selalu memperkatakan firman Tuhan yang kita yakini bahwa itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Maka lihatlah, perkataan firman Tuhan itu akan betul-betul terjadi dalam hidup kita. Ketika kita percaya apa yang kita katakan, ketika kita percaya apa yang kita katakan, misalnya, saudara percaya enggak bahwa hidup kita telah ditebus dari dosa? Percaya atau tidak bahwa kita telah diampuni dosa-dosa kita? Percaya atau tidak bahwa sekarang kita telah menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, anak-anak Allah? Amin. Percaya atau tidak bahwa hidup kita bukan di bawah kutuk, tetapi di bawah anugerah di dalam Yesus Kristus? Percaya tidak kutuk itu tidak berlaku dalam hidup kita? Nah, ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan itu, kalau kita berani perkatakan setiap hari kebenaran firman Tuhan ini untuk hidup saudara, untuk keluarga saudara, maka apa yang Anda katakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan akan meneguhkan, Tuhan akan mensahkan. Semakin sering Anda dan saya katakan, maka semakin dekat anugerah Tuhan itu makin besar dalam hidup kita. Amin. Semakin sering kita katakan, semakin anugerah Tuhan itu semakin dekat dengan kita. Semakin jarang Anda memperkatakan firman Tuhan, lihat ini, semakin jauh anugerah Tuhan dalam hidup kita. Katakan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita tahu, katakan yang sudah kita baca itu, perkatakan. Bahkan yang telah menjadi rema dalam hidup kita. Misalnya, ya, Anda punya rema sebuah perkataan firman Tuhan, Tuhan itu adalah gembalaku. Nah, tiap hari Anda ucapkan itu, Tuhan kau gembalaku. Anda bayangkan diri Anda ini sebagai domba. Bagaimana Tuhan selalu menuntun ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Bagaimana seorang gembala itu bertanggung jawab akan menjaga domba-dombanya dari serangan binatang buas. Nah, Anda harus mengimajinasikan sehingga ketika Anda memperkatakan, Anda sangat percaya Tuhan itu gembala kita semuanya. Mari kita lihat apa yang mau terjadi kalau kita berani memperkatakan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, kita baca, dan telah menjadi rema kita. Semakin kita sering memperkatakan, semakin dekat anugerah Tuhan itu dalam hidup kita. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Amsal 4 20 sampai 22. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Hei anakku, terus perhatikan perkataanku. Terus janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Lihat ini, ketika kita memperkatakan firman Tuhan untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk kesehatan kita, untuk masa depan kita, untuk keselamatan yang telah kita terima, maka kita sedang mempercayai akan ada sebuah kehidupan yang baru, akan ada sebuah kesembuhan, serta akan ada sebuah pemulihan sedang bergerak menuju kepada kita. Bergerak menuju kepada kita. Jadi, saudara-saudara, saya akan simpulkan firman Tuhan hari ini. Betapa pentingnya kita harus sekarang tahu apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan. Entah itu positif atau negatif, semuanya itu pasti akan datang kepada kita. Pasti akan datang kepada kita. Kalau kita mengucapkan berkat atas hidup kita, berkat atas keluarga kita, maka berkat itu akan datang dalam hidup kita dan keluarga kita. Tapi kalau kita mengucapkan kutuk atas diri kita,
atas keluarga kita, ya kutuk itu jangan datang. Sebab firman Tuhan mengatakan, apa yang kamu ucapkan, aku akan lakukan kepadamu. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Nah, mari kita lihat sekarang. Saya tutup dengan sebuah ayat dalam Matius 12 ayat 36. Dalam Matius 12 ayat 36. Kita baca bersama-sama. Ini wajib, ya. Karena ini untuk saya, untuk saudara, untuk semua orang. Ini wajib. Kita baca sama-sama. Kita baca sama. 2, 3. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kita diberikan dua pilihan loh ya. Diberikan dua pilihan. Setiap kata-kata yang diucapkan orang, siapapun kita, harus dipertanggungjawabkan. Sebab dikatakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Kalau ucapan kita ini benar, kita akan dibenarkan. Tapi kalau ucapan kita ini salah, maka kita akan menerima konsekuensi hukuman. Dari perkataan ini ternyata kita bisa menentukan apakah kita akan mengalami terobosan mukjizat dari Tuhan atau tidak. Itu ditentukan oleh apa yang kita ucapkan dan perkatakan setiap hari. Baik untuk diri kita, baik untuk suami kita, baik untuk istri kita, baik untuk anak-anak kita, baik untuk usaha dan pekerjaan kita, baik untuk kesehatan kita, atau baik untuk masa depan kita. Ini semuanya kita bisa tentukan. Maka dari itu saya katakan, kalau saudara ingin melihat tahun ini berakhir seperti apa, kalau saudara ingin melihat hidup kita, keluarga kita, tahun depan seperti apa, masa depan anak-anak kita seperti apa, tentukan melalui ucapan kita. Tentukan. Karena apa? Apa yang kita ucapkan itu, kalau itu benar, akan dibenarkan. Tapi kalau itu salah, itu akan menghukum kita sendiri. Seperti ajudan raja tadi. Tentukan, pilihlah untuk berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pilihlah perkatakan iman setiap hari. Pilihlah perkatakan firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita baca, dan menjadi rema dalam hidup kita. Perkatakan terus. Kita semua pasti akan melihat hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun yang kita lewati akan menjadi sangat baik, sangat indah, mewarnai kehidupan kita dan keluarga kita. Semua itu ditentukan dari ucapan kita. Jadi saya berdoa, saya berharap, mari berubahlah dalam kita berkata-kata. Jangan sepelekan. Anda pikir, cuma begini ya. Ya, seringkali kalau kita sudah putus asa, seringkali, wes aku kayak gini mati ya, seneng kok. Hati-hati loh saudara. Hati-hati perkataan kita. Ya, hati-hati ucapan kita. Jadi perkatakan hal-hal yang baik. Ketika kita sedang emosi, marah, seringkali kita memperkatakan hal-hal yang sangat negatif. Mulai hari ini ingat-ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Karena ketika Tuhan sudah menyampaikan firman ini, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban setiap ucapan kita. Jangan katakan sesuatu hal-hal yang negatif kepada suami, istri, anak-anak, kepada usaha, pekerjaan, kepada kesehatan, kepada orang lain. Katakanlah berkat, baik untuk diri kita, baik untuk keluarga kita, baik untuk orang lain. Sehingga perkataan kita itu akan membawa berkat orang lain juga. Amin. Amin. Saya percaya setiap kita akan melihat hasilnya ketika kita memulai memperkatakan yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu hari ini. Kami percaya kami mau diubahkan oleh karena ucapan kami. Kami mau diubahkan karena perkataan kami. Kami percaya kami akan punya masa depan. Segala sesuatu yang selama ini tidak berbuah akan berbuah. Segala sesuatu yang selama ini kering akan berubah. Segala sesuatu yang selama ini tandus akan menjadi mata air. Segala sesuatu yang selama ini tidak ada jalan,
Sekarang kami akan menemukan jalan raya daripada Tuhan. Kami percaya Kau akan mengubah keadaan kami oleh karena perkataan kami. Kau akan mengubah situasi sekitar kami oleh karena perkataan kami. Kau akan mengubah suami, istri, anak kami oleh karena perkataan kami. Kau akan mengubah masa depan kami karena perkataan kami. Kau akan mengubah segala-galanya karena perkataan kami. Kami percaya setiap ucapan kami harus dipertanggungjawabkan. Sebab kami percaya ketika kami mengatakan hal yang benar, sesuatu yang benar itu akan terjadi dalam hidup kami. Ketika kami mengatakan yang salah, sesuatu penghukuman itu akan datang kepada kami. Sekarang kami tahu apa yang harus menjadi tanggung jawab kami ketika kami memperkatakan, mengucapkan sesuatu. Sebelum keluar dari mulut kami, biarlah hendaknya kami pikir baik-baik, kami renungkan baik-baik, apakah mendatangkan berkat atau mendatangkan kutuk. Tuhan meteraikan kebenaran di dalam setiap hidup kami. Kami percaya setiap kami akan diubahkan oleh karena firman-Mu hari ini datang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya tangan Tuhan akan menyertai kami semuanya. Dan kami berterima kasih atas kesempatan kami boleh diizinkan datang hari ini. Dan kami yakin minggu depan Kau akan memberikan kesehatan untuk kami bisa datang kembali di ibadah minggu ini. Terima kasih untuk setiap berkat sepanjang minggu ini. Sekarang tiba saatnya kami mengangkat kedua tangan kami. Kami percaya setiap berkat yang baru itu pasti turun atas kami, melimpah atas kami. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum Bapak Ibu Saudara meninggalkan tempat ini, sekarang terimalah anugerah yang baru dari Bapamu di surga. Kasih sayangnya melimpah atas hidup saudara. Anugerahnya yang baru akan menyertai saudara. Di dalamnya ada hikmat, ada urapan, ada kebenaran, ada janji Tuhan yang digenapi, ada nubuatan yang dinyatakan dalam hidup saudara, ada kuasa, ada mujizat yang menyertai saudara semuanya. Dan di masa-masa yang sulit ini, justru saudara diberkati oleh Tuhan dengan kelimpahan yang daripada Tuhan. Terimalah segala berkat yang daripada Tuhan hari ini. Terimalah di dalam nama Yesus Kristus. Anda akan pulang dari tempat ini disertai oleh tangan Tuhan yang kuat, yang ajaib. Dan Anda akan disertai oleh Roh Kudus. Dan Anda akan dipimpin oleh tangan Tuhan yang ajaib, sehingga setiap perjalanan sudah dibuat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah setiap berkat Tuhan itu atas hidup saudara. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Jangan lupa ibadah kita tetap jam 7 sampai jam 8. Dan seminggu masih tetap sekali aja. Lain-lainnya belum ada kegiatan. Saya berdoa jaga kesehatan, jaga jarak. Saudara tetap pakai masker supaya kesehatan daripada Tuhan terus mewarnai hidup saudara dan keluarga saudara. Amin. Tuhan memberkati.